manusia sedang mengalami masalah besar. Kita ditugaskan untuk dapat mempertahankan dua sisi koin yang sama. Keberlanjutan lingkungan dan perekonomian merupakan dua sisi koin yang sama. Apabila kita tidak dapat mempertahankan keberlanjutan lingkungan, kita juga pun tak bisa menghindari risiko terburuk pada perekonomian. Inilah yang menjadi tantangan PT Pupuk Kalimantan Timur untuk bergerak menuju keberlanjutan. PT Pupuk Kalimantan Timur ini merupakan salah satu produsen pupuk urea dan NPK terbesar di Asia Tenggara yang mana memiliki visi untuk memberikan solusi inovatif dan juga mendukung masa depan keberlanjutan dengan program dekarbonasi guna mencapai net zero emission pada tahun 2060. Menganalisis lebih dalam, PT Pupuk Kalimantan Timur ini merupakan pemain besar dalam industri agrokimia, yang mana merupakan salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara pun berkontribusi terhadap emisi karbon dioksida. Oleh karena itu, mereka memiliki ambisi dalam komitmen berkelanjutan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan mencapai 38% pada tahun 2040. Dalam hal ini didorong oleh perubahan yang signifikan pada industri tentunya, yang mana konsumen menjadi lebih hijau dalam tindakan keseharian mereka, serta kompetitor yang melangkah ke era keberlanjutan untuk memenuhi permintaan untuk konsumen. PT Pupuk Kaltim ini tentunya berusaha dan juga memiliki ambisi untuk mengikuti tren konsumen serta mengambil peluang tersebut melalui program Nationally Determined Contribution NDC, yaitu program dekarbonasi. Namun nyatanya di dalam implementasinya, jika dilihat dari data laporan tahunan 2022, dengan operasionalnya ternyata PKT ini menghasilkan 1.222.000 total emisi gas rumah kaca dengan konsumsi energi sebesar 52.000 gigajoule, dan ternyata PKT hanya dapat mengurangi 11,7% dari emisi gas rumah kaca. Ditambah pula PKT ini masih bergantung pada bahan bakar fosil dan juga baru yang mana berfokus pada internal saja. Dan melalui hal tersebut kita dapat berfokus pada satu pertanyaan kunci, yaitu bagaimana cara PT Pupuk Kalimantan Timur mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai net zero emission pada tahun 2020. Dan melalui strategi kami, yaitu Talenta, yang merupakan Youth Driven Climate Smart Integrated Farming berbasis aplikasi. Kami berusaha untuk membuat PT Pupuk Kalimantan Timur untuk mencapai objek tersebut dengan dua dampak yang signifikan, yaitu dampak sosial dan juga dampak finansial. Jika dilihat lebih dalam, PT Pupuk Kalimantan Timur memiliki upaya dalam dekarbonasinya berdasarkan 4 levers of action melalui rencana jangka panjang green energy dan juga green ammonia. Pembangunan seperti PLTS, menerapkan smart production, pemanfaatan karbon dioksida menjadi soda abu. Namun, ternyata terdapat gap dalam program tersebut, yaitu upaya dekarbonasi ini masih berfokus pada internal perusahaan dan belum melibatkan stakeholder lain. Sehingga, dari gap tersebut kami merekomendasikan upaya pembangunan pertanian terpadu. Pertanian terpadu merupakan praktik integrasi subsektor agrikultur yang sustainable dan dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon. Dengan kata lain, pertanian terpadu merupakan salah satu strategi untuk melakukan dekarbonisasi. Adapun dalam rasionalisasi pemilihan strategi yang kami berikan melalui Outdrive Fund yang menargetkan generasi muda sebagai penggerak keberlanjutan, yang mana terdapat generasi petani adaptif Indonesia sebesar 148% kenaikan petani usia lebih dari 25 tahun. Kami juga melihat bahwa emisi gas rumah kaca daripada PT Pupuk Kaltim ini pada cakupan 1, sumber langsung, dan cakupan 3 yang menjadi fokus kontrol langsung oleh perusahaan, serta adanya generasi Indonesia yang memiliki niat bertani serta diharapkan menjadi petani dan menjadi inisiasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, apabila PT Pupuk Kalimantan Timur dapat memberdayakan generasi muda dalam rasionalisasi secara aktif dan secara langsung, maka keberlanjutan tersebut dapat menangkap lebih banyak peluang bisnis bagi PT Pupuk Kalimantan Timur yang dapat dilihat pada analisa SWOT. Dalam pendekatan tersebut,
Key takeaways yang dapat kami ambil yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dapat merasionalisasi pertanian terpadu dengan memaksimalkan 4 tahap dekarbonisasi, keterlibatan stakeholder, dan juga pendekatan pada petani generasi muda, yang mana fungsi ini lebih efektif dan menjadi urgensi yang dapat diterapkan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. Maka daripada itu, perkenalkanlah strategi kami, Talenta, Petani Milenial Tanah Indonesia, yang merupakan Youth-Driven Climate Smart Integrated Farming berbasis aplikasi yang bertujuan untuk mengajak dan melibatkan generasi muda untuk menciptakan green business dalam mengurangi emisi karbon. Talenta menyusung 4 fitur utama, yaitu yang pertama adalah monitoring, yang nantinya memiliki fungsi memantau pertanian secara virtual yang dilakukan oleh PKT secara nyata. Kemudian yang kedua adalah fitur shopping center, yang mana menjadi wadah bagi petani untuk menjual hasil taninya. Kemudian yang ketiga yaitu fitur bertalenta, yang berupa fitur bagi petani yang ingin bergabung menjadi talenta PKT sehingga PKT dapat meng-approach generasi baru yang tertarik dalam pertanian. Kemudian fitur terakhir yaitu edukasi, yang berupa edukasi bagi pengguna aplikasi yang dapat digunakan untuk praktek bertani low carbon. Adapun model pertanian terpadu yang kami rekomendasikan ialah Agriculture Livestock Biogas System, di mana melalui sistem ini akan dihasilkan 4 luaran nyata, yakni yang pertama ada food, yaitu hasil panen dan hasil ternak yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Kemudian yang kedua ada feed, yaitu rumput dan dedaunan yang bisa dijadikan pakan ternak. Yang ketiga ada fertilizer, yaitu limbah biomasa yang bisa digunakan kembali sebagai pupuk. Dan yang terakhir adalah biogas yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Berdasarkan analisis sebelumnya, untuk dapat melakukan dekarbonisasi guna mencapai net zero emissions, terdapat 3 key strategy yang dapat dilakukan PKT, yaitu pertanian terpadu terdigitalisasi, youth-driven approach, dan yang terakhir adalah optimalisasi program. Ketiga strategi tersebut akan memberikan manfaat langsung dan juga future returns pada jangka panjang. Selanjutnya, berdasarkan analisis dampak yang akan dirasakan oleh masing-masing stakeholders, yaitu PKT sendiri, kemudian dampak terhadap petani muda, dan juga dampak terhadap masyarakat adalah sebagai berikut. Adapun rencana pengembangan dari strategi yang kami tawarkan, yakni yang pertama, diversifikasi tanaman, ternak, perluasan area pertanian terpadu hingga ke pelosok. Yang kedua menjadi pusat kajian studi, dan yang terakhir adalah ekspansi target pengguna menjadi lebih general dengan penyesuaian fitur-fitur pada aplikasi. Berdasarkan analisis risiko, terdapat 4 risiko potensial yang meliputi antusiasme petani rendah, kemudian biaya realisasi proyek yang tinggi, kemudian risiko teknologi, dan yang terakhir adalah Key Performance Index atau KPI tidak tercapai. Berikut merupakan roadmap dari program dan juga strategi yang kami tawarkan, di mana dapat terlihat pada tahun 10 diharapkan sudah ada penurunan emisi karbon yang signifikan, khususnya pada cakupan ketiga, serta total penurunan emisi karbon di atas 50% pada cakupan 1, 2, dan 3 pada tahun ke-30. Maka dari itu, kami dapat simpulkan bahwa solusi dari pertanyaan dengan kebergantungan PKT terhadap fossil fuel, bagaimana PKT dapat mencapai net zero emission pada tahun 2060? Jawabannya ialah dengan menerapkan climate smart integrated farming berbasis aplikasi, yaitu Talenta, yang akan menopang produksi renewable energy biomasa sebagai diversifikasi energi, serta menciptakan media penyerapan karbon melalui agroforestry. Target net zero emission dapat tercapai apabila terdapat kontribusi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, solusi dari pertanyaan, bagaimana memastikan keberlanjutan solusi dan strategi dekarbonisasi, ialah evaluasi dan monitoring berkala, kemudian pendekatan kepada generasi muda sebagai bentuk regeneralisasi, dan juga optimalisasi upaya atau program yang telah dilakukan PKT sebelumnya.